Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa hujjatan 'alal khalaiqi ajma'in, nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Fa inna asdaqal hadits kitabullah azza wa jalla wa inna khairal hadyi هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Jamaah sekalian yang saya muliakan, yang pertama kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan rahmat dan karunia-Nya di malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di majlis yang mulia ini, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala, dalam rangka bertaqarrub kepadanya dengan sebuah amalan yang sangat mulia dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengannya seorang hamba dimudahkan langkah kakinya untuk berjalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu amalan yang bernama talabul ilmi syar'i, mempelajari ilmu agama, sebagaimana sabda Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu perjalanan dalam rangka mencari ilmu, dalam rangka mempelajari ilmu agama, ilmu syar'i, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudahkan baginya jalan untuk menuju surga. Maka di kesempatan yang mulia ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan hadirnya kita di tempat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan langkah-langkah kita untuk istiqamah di atas jalan hidayah, di atas jalan iman dan Islam, sampai akhir hayat kita di dunia yang fana ini. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan langkah kaki kita di akhirat untuk berjalan di atas sirat, ya, dan sampai di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan, terlimpahkan kepada qudwah hasanah kita, Nabiur Rahmah Muhammad bin Abdullah salawatullahi wa salamuhu alaihi, kepada ahli bait beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada setiap kaum muslimin dan kaum muslimat, kepada setiap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berusaha untuk istiqamah di dalam meniti jalan yang telah digariskan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan semoga kita semua yang hadir di malam hari ini digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam bagian umat Nabi yang berbahagia dengan petunjuknya
di dunia ini dan berbahagia dengan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang Allah muliakan, kita melanjutkan pelajaran kita di dalam membahas kitab Mukhtasar Kitabil Ilmi atau Intisari Kitab Al-Ilmu, yang saya ringkas dari Kitabul Ilmi, buah karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Faqihuz Zaman Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahmatullahi ta'ala alaihi rahmatan wasi'atan. Dan di malam hari ini kita masuk fadilah yang ketiga di antara fadilah-fadilah ilmu. Keutamaan yang ketiga di antara keutamaan-keutamaan ilmu. Telah kita bahas dua fadilah di antara fadilah-fadilah ilmu. Yang pertama, bahwasanya ilmu adalah warisan para nabi dan rasul. Yang kedua, bahwasanya ilmu itu sifatnya langgeng, sedangkan harta maka sifatnya fana. Maka kita bahas poin yang ketiga, fadilah yang ketiga di antara fadilah-fadilah ilmu. Fadilah yang ketiga di antara fadilah ilmu, kata penulis, annahu la yut'ibu sahibahu fil hirasah, bahwasanya ilmu itu tidak meletihkan pemiliknya di dalam menjaganya. Ya, ilmu tidak meletihkan sahibul ilmi di dalam menjaga ilmunya. Li'annahu idza razaqallahu 'abdan 'ilman famahalluhu fil qalbi. Ya, kenapa ilmu itu tidak meletihkan pemiliknya di dalam menjaganya? Kata penulis, karena apabila seorang hamba diberikan karunia, diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ilmu yang bermanfaat, maka tempat ilmu yang sesungguhnya adalah hatinya. Ya, bejana-bejana ilmu yang sesungguhnya adalah al-qalbu. Ya. La yahtaju ila sanadiqa au mafatiha au ghairiha. Ya, sahibul ilmi, pemilik ilmu, ya, untuk menyimpan ilmunya, ya, dia tidak membutuhkan berangkas. Ya, untuk dia menyimpan ilmunya, cukup dia simpan di dalam hatinya. Ya. Tidak membutuhkan berangkas, tidak membutuhkan kotak, ya, atau kunci-kunci untuk menyimpan ilmu yang dia miliki. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-49. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala tatkala menjelaskan Al-Quranul Karim yang merupakan asasnya ilmu bagi orang-orang beriman, yang merupakan pondasi ilmu dan inti ilmu bagi orang-orang beriman. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma wa ma yajhadu bi ayatina illa adh-dhalimun. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat bayyinat, ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang-orang yang berilmu. Allah katakan Al-Quranul Karim adalah ayat-ayat bayyinat yang tersimpan dan tertanam di dalam dada-dada orang yang berilmu. Allah jadikan, ya, yakni dada-dada mereka sebagai tempat untuk menyimpan Al-Quranul Karim. Wa ma yajhadu bi ayatina illa adh-dhalimun. Dan hanya orang-orang yang zalim
yang mengingkari ayat-ayat kami. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu ada dua macam. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ada dua macam. Yang pertama adalah ayat-ayat kauniyah, berupa alam semesta yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Allah jadikan sebagai ayat, sebagai tanda-tanda akan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebagai tanda ya akan adanya Sang Khalik, adanya Sang Pencipta. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab." Kata Allah tabaraka wa taala, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, dalam silih bergantinya siang dan malam, Allah jadi putarkan siang dan malam, Allah putarkan matahari dan rembulan secara teratur. Kata Allah Subhanahu wa taala, di dalam penciptaan langit dan bumi, di dalam silih bergantinya siang dan malam, itu benar-benar terdapat ayat, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Ya. Bagi orang-orang yang berakal, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang berakal, yang dia menggunakan akalnya sebagaimana mestinya, dia akan temukan bahwasannya ya, di sana ada zat yang menciptakan alam semesta. Ada zat yang mengatur alam semesta. Dialah Rabbul Alamin, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun ayat yang kedua adalah ayat-ayat syar'iyyah, ayat-ayat Qur'aniyah yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada para nabi dan rasul sebagai hujjah atas umat manusia, sebagai petunjuk dan hidayah yang membimbing mereka kepada jalan-jalan kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka bertamassu, berpegang teguh di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguh di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, di atas syariat Allah Subhanahu wa taala, adalah garansi keselamatan dari kesesatan dan garansi keselamatan dari kesengsaraan. Ya. Tamassuk, berpegang teguh di atas syariat Allah, di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala, adalah jaminan keselamatan dari kesesatan dan kesengsaraan. Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surat Taha ayat yang ke-123. Di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang mengikuti hidayahku, barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan sengsara. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat untuk hamba-hambanya, bukan untuk kemaslahatan Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan syariat untuk hamba-hambanya adalah semata-mata untuk kebaikan mereka, untuk kemaslahatan mereka, sebagai rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya. Adapun Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak membutuhkan keimanan hamba-hambanya. Allah tidak membutuhkan ibadah hamba-hambanya, karena Dia adalah zat yang maha sempurna. Kerajaan Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala tidak bertambah dengan ketaatan hambanya dan tidak berkurang dengan kemaksiatan hambanya.
Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajuli wahidin minkum ma zada dzalika min mulki syai'a." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai hamba-hambaku, kalau seandainya dari yang pertama sampai yang terakhir di antara kalian, baik dari bangsa jin ataupun bangsa manusia, kalau seandainya kalian semua di atas hati manusia yang paling bertakwa di antara kalian, artinya semua hamba bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, semua hamba beriman dan beramal saleh, semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? "Ma zada dzalika min mulki syai'a." Maka ketakwaan kalian semua tidak akan menambah kerajaanku sedikit pun, tidak menambah kemuliaan Allah sedikit pun, karena Rabbul Alamin sudah sempurna. Allah Subhanahu wa taala dialah As-Samad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Apa makna As-Samad jamaah yang Allah muliakan? As-Samad adalah zat yang semua makhluk bergantung kepadanya, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, fakir kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dia zat yang maha kaya yang tidak membutuhkan siapapun. Al-Hayyul Qayyum, yang tidak membutuhkan hamba-hambanya. Maka semua ketaatan kita tidak menambah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, tidak menambah kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kata Rabbul Alamin, sebaliknya kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajuli wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a." Wahai hamba-hambaku, kalau seandainya dari yang paling awal sampai yang paling akhir, dari bangsa jin dan manusia, semuanya dalam kondisi hati manusia yang paling buruk, semuanya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemaksiatan kalian, kekufuran kalian tidak mengurangi sedikit pun dari kerajaanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Innama hiya a'malukum, apa yang kalian usahakan adalah amalan-amalan kalian yang akan kembali kepada kalian. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Apa yang kalian usahakan di dunia adalah kembali kepada kalian. Barang siapa yang beramal kebaikan meskipun sekecil biji sawi, sekecil biji zarrah, maka akan dia lihat balasannya di hari kiamat nanti. Dan barang siapa yang beramal keburukan sekecil apapun, meskipun sekecil biji zarrah, sekecil biji sawi, maka dia akan lihat balasannya di hari kiamat nanti. Maka amal-amal kita kembali kepada kita, kembali kepada kemaslahatan kita, tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena Allah membutuhkan amal-amal kita. Innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha. Kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang kalian usahakan adalah amal-amal kalian yang aku hitung dan akan aku berikan balasan untuk kalian. Faman wajada khairan falyahmadillah. Maka barang siapa yang nanti di kehidupan akhirat mendapatkan kebaikan, mendapatkan balasan kebaikan, hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa taala, karena dia mampu berjalan di atas kebaikan karena taufik dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala.
Wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Namun barang siapa yang di hari kiamat nanti, di kehidupan akhirat, yang mendapatkan selain dari kebaikan, maka jangan dia cela kecuali dirinya sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menegakkan hujjah atas hamba-hambanya dengan mengutus para nabi dan rasul, dengan menurunkan kitab-kitab samawiyah. Ya. Maka asyahid bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menjadikan ayat-ayat Al-Quran, ya, sebagai ayat-ayat yang jelas, yang tertanam di dalam hati-hati orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tempatnya ilmu yang hakiki adalah hati-hati kita. Ya, bejana ilmu yang sesungguhnya adalah hati-hati kita. Nah, kata penulis, huwa fil nafs, huwa fil qalbi mahrusun, wa fin nafsi mahrusun. Ilmu itu ya terjaga di dalam hati pemiliknya. Ilmu itu terjaga di dalam jiwa pemiliknya. Wa fil waqti nafsihi huwa harisun li sahibihi. Di saat yang bersamaan justru ilmulah yang akan menjadi penjaga kita. Ya. Ilmulah yang akan menjaga kita dari keburukan. Li'annahu yahmihi minal khatari biidnillahi azza wa jalla. Karena ilmu itu yang akan menjaga pemiliknya dari mara bahaya, dari keburukan dunia dan akhirat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang Allah muliakan, ya. Yakni yang menjaga kita dari keburukan dunia adalah ilmu. Ya. Demikian pula yang menjaga kita dari keburukan akhirat adalah ilmu. Ya. Contoh bagaimana ya ilmu itu menjaga seseorang dari keburukan dunia. Ya. Tatkala seseorang ya melewati satu jalan, ya, dan dia tahu bahwasannya di jalan tersebut di sebelah kiri itu ada lubang yang cukup besar, ya, maka yakni apa yang dia ketahui, ya, dari keberadaan lubang tersebut, itulah yang menjaga dia dari terjatuh ke dalam lubang. Ya, tatkala kondisi gelap, ya, dia sudah hafal di tempat tersebut ada lubang, sehingga dia berusaha menghindar, ya, mencari jalan yang aman. Ya, atau dalam kondisi hujan tertutup air, dia sudah tahu bahwasannya di sebelah situ ada lubang, maka dia berusaha mencari jalan yang aman. Ya. Beda dengan orang yang belum tahu kondisi jalan, ya, yang dia tidak mengira bahwasannya di bagian jalan tersebut ada jalan yang berlubang. Ya, maka yakni tatkala jalan tersebut tergenang air, ya kelihatannya rata. Ya, akhirnya dia lewat, karena dia nggak tahu maka dia terjatuh ke dalam lubang tersebut. Ini yakni analogi sederhana, contoh sederhana bagaimana ilmu itu akan menjaga seseorang dari keburukan. Ya. Ilmu akan menjaga seseorang dari hal yang tidak dia inginkan. Ya, dalam urusan dunia, maka dalam urusan akhirat juga sama. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beriman untuk berilmu, untuk mempelajari ilmu. Ya. Karena ilmu inilah yang akan menjaga dia dari keburukan dunia dan keburukan akhirat. Sudah kita bawakan perkataan Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ya, tatkala beliau berbicara tentang keutamaan ilmu. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Ya, barang siapa yang menginginkan kebaikan dunia, maka kuncinya adalah ilmu. Barang siapa yang mengharapkan keselamatan dunia, maka kuncinya adalah ilmu. Wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi.
Dan barang siapa yang menginginkan kebaikan akhirat, menginginkan keselamatan akhirat, maka kuncinya adalah ilmu. Jangan kita mengharapkan ya kebaikan dunia, kebaikan akhirat tanpa ilmu. Ya. Maka orang-orang beriman diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk belajar. Ya. Yang paling pokok adalah hal-hal yang terkait dengan kewajiban-kewajiban kita. Ya, yang terkait dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita tahu. Ya. Maka ilmu akan menjaga seseorang ya dari keburukan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kata penulis, fal ilmu yahrusu hamilahu. Maka ilmu akan menjaga yakni orang yang memilikinya. Karena ilmu yang bermanfaat akan melahirkan sifat khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa takut inilah yang akan menjadi benteng yang menjaga seorang hamba dari apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan ilmu kita tahu mana yang hak dan mana yang batil. Dengan ilmu kita tahu mana yang Allah cintai dan mana yang Allah murkai. Ya. Sehingga kita berusaha untuk berlomba-lomba di atas apa yang Allah cintai, dan kita berlomba-lomba menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala murkai. Ya, kalau kita nggak punya ilmu, maka tidak mungkin kita terdorong untuk berlomba di atas kebaikan. Ya. Oleh karenanya sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya ada 3 pintu amal kebaikan. Ya. Amal jariah yang senantiasa mengalirkan pahala bagi ya orang yang mengamalkannya meskipun dia sudah meninggal dunia. Yang pertama apa? Sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, yakni anak saleh yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Ya, kalau kita renungkan, ya, dari 3 pintu kebaikan tadi, ya, maka semuanya berpulang kepada poin nomor 2, itu ilmu yang bermanfaat. Ya. Karena seseorang akan tergerak untuk beramal jariah kapan? Tatkala dia tahu keutamaan amal jariah. Ya, kalau dia tidak mengetahui keutamaan amal jariah, maka tidak mungkin dia tergerak untuk beramal jariah. Ya. Demikian pula seorang anak yang saleh, tidak mungkin dia menjadi anak yang saleh melainkan dengan ilmu. Ya, tanpa ilmu tidak mungkin seseorang ya tahu hak orang tuanya. Tanpa ilmu tidak mungkin seseorang ya akan terdorong untuk yakni membalas jasa kedua orang tuanya. Ya. Maka inti dari semua pintu-pintu pahala jariah kembali kepada ilmu yang bermanfaat. Ya. Maka jemaah yang Allah muliakan, ya, ilmu adalah ya perkara yang sangat bermanfaat bagi seorang hamba. Fal ilmu yahrusu hamilahu. Kata penulis, ilmu akan menjaga pemiliknya. Walakinnal mal sahibuhu yat'abu fi hirasatihi. Berbeda dengan harta. Ya, kalau harta justru kitalah yang dibikin letih di dalam menjaganya. Ya. Harta justru membuat kita letih di dalam menjaganya. Yaj'aluhu fi sanadiq wara'al aghlaq wa ma'a dzalika yakunu ghaira mutmainnin alaihi. Orang itu kalau apa punya barang-barang berharga, tentu nggak mungkin dia simpan di tempat sembarangan. Ya. Kalau dia memiliki barang-barang berharga, ya tentu dia akan berusaha untuk menyimpan di tempat yang menurut dia paling aman. Ya, disimpan di berangkas-berangkas yang paling aman, yang paling kuat.
Ya. Dia simpan di tempat yang sekiranya tidak ada orang yang tahu kecuali dirinya. Meskipun demikian, ya, tetap ada perasaan tidak tenang. Ya, dengan harta yang dia miliki. Ya, khawatir ada yang tahu dia menyimpan hartanya. Khawatir diambil oleh orang, ya. Khawatir terjadi kebakaran dan yang lainnya. Ya. Maka sahibul mal, pemilik harta, ya, akan dibuat letih oleh harta yang dia miliki. Ya. Sedangkan sahibul ilmi, maka dia akan mendapatkan ketenangan dengan ilmu yang dia miliki. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, ya, menjelaskan di dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah, ya, beliau menjelaskan, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, anna jam'al mal maqrunun bi thalathati anwa'in minal afati wal mihan. Ya. Yakni mengumpulkan harta, ya, menumpuk harta itu memberikan 3 macam keletihan bagi seorang hamba. Ya. Mencari dunia, mengejar dunia akan memberikan 3 keletihan, ya, bagi seorang hamba. Nau'un qablahu wa nau'un 'inda husulihi wa nau'un ba'da mufaraqatihi. Ya. Keletihan yang pertama adalah keletihan, ya, sebelum dia memiliki harta tersebut. Ya, sudah merasakan letih sebelum dia memiliki harta, ya, yang dia inginkan. Yang kedua adalah keletihan setelah dia mendapatkan harta yang dia inginkan. Keletihan yang ketiga adalah keletihan yang dia rasakan setelah dia berpisah dengan harta tersebut. Jadi sebelum dapat harta letih, sudah dapat harta letih juga. Setelah berpisah dengan hartanya, ya, tidak lepas dari keletihan. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, fa amman naw'ul awwal fa huwa al-masyaq wal ankad wal alam allati la yahsul illa biha. Adapun keletihan yang pertama, ya, adalah keletihan di dalam, yakni usaha seorang hamba untuk mencari dunia yang dia inginkan. Dia bekerja, ya, dia berusaha untuk, yakni mencari apa yang dia inginkan. Ya, dan tentu itu butuh, ya, perjuangan, butuh usaha. Ada keletihan yang harus dia korbankan di sana, ya, untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya, berangkat sebelum subuh, ya, pulang ba'da isya. Itu semua keletihan. Demi mencari apa? Demi mencari harta dunia. Maka sahibu dunia akan dibuat letih oleh dunia yang dia kejar. Ya, akan dibuat letih oleh dunia yang dia cari. Sebelum dia dapatkan, dia dibuat letih. Wa amman naw'u tsani, adapun keletihan yang kedua adalah keletihan setelah mendapatkan harta yang dia cari tersebut. Fa masyaqqatu hifdhihi wa hirasatihi wa ta'alluqil qalbi bihi. Ya, keletihan yang kedua adalah masyaqqah di dalam menjaga hartanya. Ya. Dia berusaha untuk, yakni menjaga harta yang dia miliki, bagaimana agar tidak hilang, ya, agar tidak lepas. Kemudian, yakni keletihan ta'alluqil qalbi bihi, bagaimana hati itu, ya, menjadi hati yang benar-benar cinta kepada dunia. Fala yusbih illa mahmuman
wala yumsi illa maghmuman. Ya, seseorang setelah dia memiliki harta yang dia inginkan, maka di sore hari yang dia pikirkan hartanya, ya, di pagi hari yang dia pikirkan hartanya, ya, bagaimana, ya, yakni himmahnya adalah bagaimana harta yang dia miliki tidak diambil oleh orang lain, ya, dan bagaimana harta yang dia miliki bertambah dan bertambah. Ya, karena tabiat manusia itu memiliki sifat tamak dalam perkara-perkara dunia. Ya. Dan ini banyak disyaratkan dalam nas Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tuhibbunal mala hubban jamma." Ya, kalian yakni sangat mencintai harta dengan cinta yang sangat besar. Ya, cinta yang sangat besar terhadap harta-harta dunia. Ya. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bagaimana tamaknya manusia terhadap harta-harta dunia. Kata Nabi yang mulia, "Lau anna libni Adam wadiyan min dhahabin labtagha wadiyaini." Kalau seandainya seorang anak Adam sudah diberikan satu lembah emas oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berusaha untuk mencari lembah yang kedua. Bayangkan jemaah, ya, kalau kita mau merenungkan, ya, kalau seandainya ada, ya, seseorang yang memiliki satu lembah emas, ya, kira-kira satu lembah emas itu berapa gram beratnya jemaah? Ya, satu lembah, ya, kita bicara satu lembah emas, berapa gram kira-kira beratnya? Ya, wallahu a'lam, mungkin ribuan ton, jutaan ton. Ya, yakni kalau seandainya seseorang yang sudah memiliki satu lembah emas, ya, tentu cukup bagi dirinya, ya, untuk, ya, kebutuhan semasa hidupnya. Ya, dia hidup 70 tahun, 100 tahun, ya, dengan menggunakan satu lembah emas. Kira-kira cukup apa kurang? Cukup. Ya, cukup. Namun kata Nabi yang mulia, ya, tabiat seorang anak manusia, seorang anak Adam, kalaupun dia sudah memiliki satu lembah emas, dia masih merasa kurang dan akan berusaha untuk mencari lembah yang kedua. Ya, padahal nggak akan habis kalau dia gunakan untuk hidupnya. Ya, dari awal dia lahir sampai meninggal dunia, ya, tentu tidak akan habis satu lembah emas tersebut untuk kebutuhan hidupnya. Ya, namun ternyata kata Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, ya, harta sebanyak itu tidak membuat, ya, seorang anak Adam merasa cukup dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak, yakni bisa menghalangi sifat tamaknya untuk menambah harta yang lain. Dia berusaha untuk mencari lembah yang kedua. Ya. Kemudian kata Rasulullah, "Walau anna lahu wadiyaini labtagha thalithan." Kalau seandainya keinginannya dikabulkan oleh Allah, sudah punya satu lembah, tambah lagi satu lembah, akhirnya punya dua lembah, merasa cukup dengan dua lembah tadi? Tidak, kata Nabi. Ya, ternyata dia masih terobsesi untuk mencari lembah yang ketiga. Ya, masih ingin untuk menambah, ya, lembah yang ketiga. Walan yamla afahu illa turab, dan tidak ada yang mampu menutup mulutnya, mencukupi, ya, syahwatnya kecuali tanah. Yakni tidak ada yang membuat seseorang cukup, ya, dari sifat tamaknya kecuali tatkala dia sudah dikuburkan di dalam tanah. Ya, sadaqallahul azim. Tatkala Allah tabaraka wa taala berfirman, "Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir." Itu kondisi manusia.
ya telah melalaikan kalian berlomba-lomba dalam menumpuk harta dunia. Sampai kapan? Sampai kalian masuk ke dalam kuburan. Ya, maka tatkala kita sudah masuk ke dalam liang lahat, baru kita sadar bahwasanya harta-harta yang kita miliki itu tidak lepas dari apa yang sudah kita makan, maka menjadi kotoran. Apa yang sudah kita gunakan untuk membeli pakaian maka akan usang. Ya, apa yang sudah kita sedekahkan itu yang kekal. Selebihnya maka akan berpindah status, berpindah kepemilikan. Ya, yang awalnya adalah harta kita akan menjadi harta ahli waris kita. Ya, maka apa yang kita bawa dari harta-harta kita tidak lebih dari apa yang kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun keletihan yang ketiga kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, an-naw' ats-tsalits ma yahsul lil 'abdi ba'da mufaraqatihi min ta'alluqi qalbihi bihi wa kaunihi qad ju'ila bainahu wa bainal mutalabah bi huquqihi wal muhasabah ala maqbudihi wa masrufihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Adapun keletihan yang ketiga adalah keletihan setelah seseorang berpisah dengan hartanya. Ya, tatkala seseorang kehilangan harta dalam kehidupannya, maka ada rasa penyesalan dalam hatinya. Ya, atau kalau seandainya dia berpisah dengan hartanya karena meninggal dunia, maka dia akan letih dalam menghadapi penghisaban harta-harta yang dia miliki. Karena setiap harta yang kita miliki akan ditanya oleh Allah dengan dua pertanyaan. Min aina iktasabahu, dari mana dia dapatkan harta tersebut, wa fima anfaqahu, dan kemana dia belanjakan harta tersebut. Maka jemaah yang Allah muliakan, harta-harta terbaik adalah harta di tangan seorang hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia gunakan harta-harta tersebut sebagai wasilah untuk menolong dia di atas jalan beribadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Sudah masuk waktu Isya ya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat jemaah yang Allah muliakan apa yang kita bahas di malam hari ini. Wallahu taala alam bisawab.